Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Irsa Busridela. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori sosiologi dan menelaah teori sosiologi ini pada sebuah novel yang berjudul Orang-orang Proyek. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, yang pertama kita akan membahas pengertian dari teori sosiologi. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sos yang berarti bersama, bersatu, kawan, teman, dan kata logi atau logos yang berarti sabda, perkataan, dan perumpamaan. Sastra terdiri atas dua kata, yaitu sas atau sanskerta yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk dan instruksi, dan tra yang berarti alat dan sarana. Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Meskipun demikian, hakikat sosiologi dan sastra sangat berbeda, bahkan bertentangan secara diametral. Sosiologi adalah ilmu objektif kategoris yang membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini atau dasein, bukan apa yang seharusnya terjadi atau dasolen. Sebaliknya, karya sastra bersifat evaluatif, subjektif, dan imajinatif. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat bersikap, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Sastra mampu menginterpretasikan segala bentuk gejala sosial, ekonomi, agama, dan politik, karena semua itu merupakan struktur sosial yang nyata di masyarakat. Melalui sastra, masyarakat mampu mendapatkan gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mekanisme sosialisasi, serta proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Berdasarkan objek telaah tersebut, lahirlah sebuah teori pengkajian sosiologi sastra yang berfokus pada kajian aspek nilai sosial masyarakat di dalam sastra. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas teori sosiologi sastra pada sebuah novel Orang-orang Proyek. Yang pertama, ada etika. Padahal Kabul tidak atau belum siap berubah pandangan terhadap dia. Kalau tidak memakai, rasanya tak enak. Pantaskah uluran tangan seorang teman yang sudah sekian lama bekerja sama disepelekan? Nah, dalam kutipan di atas, ditunjukkan sikap tokoh Kabul yang menjaga sopan santun terhadap teman perempuannya, yang memberikan baju, sarung, sejadah, dan kopiah untuk sholat Jumat. Tokoh Kabul tersebut berusaha menjaga etika dengan sesama manusia. Nah, ada lagi nih teman-teman kutipannya. Di kalangan jamaah masjid kampung, Kabul sudah menjadi sosok yang sangat dikenal karena sudah puluhan kali ikut salat Jumat di sana. Dan mereka tidak suka menyebut nama, karena lebih sopan dengan menyebut dia Pak Insinyur atau Pak Pelaksana. Nah, dalam kutipan di atas, ditunjukkan bahwa penduduk setempat bersikap sopan dan santun terhadap sesamanya di kampung tersebut. Itu termasuk ke dalam aspek sosial etika yang baik. Nah, yang kedua ada keadaan ekonomi. Penduduk setempat menganggap proyek itu dambaan lama yang mulai terwujud, dan ini sangat mungkin tontonan saja, maka semuanya gembira. Mereka saling berbondong ke proyek, terutama sore hari. Meski sekedar untuk melihat sesuatu yang baru, semua orang merasa mendapat hiburan atau harapan. Kecuali Paman Martasatang, lelaki yang sudah belasan tahun mengoperasikan rakit penyeberangan dekat tapak proyek. Yakin mata pencariannya akan hilang bila jembatan sudah selesai dibangun. Untuk kesedihan Paman Martasatang sedikit berkurang karena anak lelakinya bisa ikut bekerja sebagai kuli batu proyek. Nah, kutipan di atas dapat menunjukkan bahwa
latar belakang ekonomi penduduk kampung tersebut adalah tingkat menengah ke bawah. Karena ada ungkapan tersirat bahwa dengan adanya proyek seluruh penduduk mendapat pekerjaan menjadi kuli. Hal itu bisa dilihat dari kalimat untung kesedihan Paman Marta Satang sedikit berkurang karena anak lakinya bisa ikut bekerja sebagai kuli batu proyek. Itu menunjukkan bahwa selama ini memang penduduk di desa tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, yang ketiga ada cinta kasih. Dan ia pun langsung ke kamar mandi. Selama memberikan diri kabul teringat perangkat salat yang wangi itu, siapa yang menaruh di sana? Kabul tahu jawabannya yang pasti benar. Wati. Tulisan di sana cukup menjelaskan semuanya. Dan agaknya Wati sudah pulang, tapi kok nganyar-anyari. Jumat-Jumat sebelumnya Wati tak pernah peduli apakah Kabul pergi sholat atau tidak. Nah, dalam kutipan di atas, ditunjukkan sikap perhatian tokoh Wati terhadap tokoh Kabul, yaitu dengan memberikan perangkat sholat sebagai bentuk cinta kasih yang dimiliki tokoh Wati. Dengan begitu, sudah bisa diketahui bahwa tokoh Wati memiliki perasaan suka terhadap tokoh Kabul. Nah, yang keempat ada ketaatan beragama. Entahlah karena Kabul harus segera ke masjid kampung yang berjarak 1 km dari proyek. Dan seperti biasa, Kang Acep dan Cak Mun ikut numpang jeep Kabul atau tapi bejo dan beberapa temannya lebih suka main gaple. Yang lain ngumpul di warung Mak Sumeh. Ada suara berseru kepada Kang Acep, "Titip absen Kang," kemudian menyusul, "Saya lagi datang bulan, jadi nggak bisa ke masjid." Nah, kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Kabul beserta teman-temannya akan melaksanakan sholat Jumat sebagai bukti bahwa mereka merupakan umat muslim yang masih taat dan memiliki keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Meskipun di sekitar mereka masih banyak orang yang menyeleweng dari aturan agama yang harus dipegang. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah latar belakang pendidikan. Tapi menerima Wati memang tidak salah, pendidikannya lebih dari cukup bila dibandingkan tugasnya yang hanya urusan administrasi ringan. Wati pernah mengadu untung ke Jakarta, namun selama setahun mencari pekerjaan, yang didapat hanyalah peluang kerja di pabrik. Padahal dia berpendidikan sarjana muda, kesekretariatan, dan bisa mengoperasikan komputer. Jadilah Wati pulang kampung, mengurus administrasi proyek sambil, katanya, menunggu peluang pekerjaan yang lebih baik. Nah, kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Wati memiliki latar pendidikan yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kalimat, namun selama setahun mencari pekerjaan, yang didapat hanyalah peluang kerja di pabrik. Padahal dia berpendidikan sarjana muda, kesekretariatan, dan bisa mengoperasikan komputer. Dengan latar pendidikan itu, tokoh Wati bisa mendapatkan pekerjaan. Kesimpulannya, pada novel Orang-orang Proyek itu, yaitu berdasarkan hasil pengkajian aspek sosial dengan telaah teori sosiologi sastra, novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari mengandung begitu banyak unsur sosial budaya yang tak pernah bisa dilepaskan dari tatanan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Penemuan aspek sosial dalam novel tersebut sejalan dengan tema yang diangkat pengarang mengenai hubungan antar manusia dan kritik sosialnya. Aspek sosial muncul dan berperan penting untuk menggambarkan setiap tahapan dalam alur cerita, namun kemunculannya beragam. Dalam novel Orang-orang Proyek ini, yang lebih sering muncul adalah aspek etika. Aspek etika tersebut berpengaruh besar terhadap kemunculan konflik, baik itu internal dalam diri tokoh maupun eksternal antar tokoh. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di situ saja pembahasan saya pada video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya tetap stay tune di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.